Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feniata Rafida dengan NPM 24610134. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Febrianto. Jadi, pengertian dan ruang lingkup manajemen keuangan menurut Bambang Rianto mendefinisikan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya untuk menggunakan data yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yang meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Kemudian ada konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen fungsi keuangan, bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Kemudian, fungsi manajemen keuangan adalah yang pertama, sebagai perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan pelaporan keuangan. Sedangkan tugas pokoknya adalah sebagai keputusan investasi atau investment decision. Yang kedua adalah keputusan pendanaan atau financing decision. Dan yang terakhir adalah keputusan pengelolaan aset atau modal kerja, working capital management. Manajer keuangan yang berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang ataupun modal sendiri. Kemudian ada tujuan perusahaan atau maksimasi keuntungan dapat memperoleh hasil sebanyak mungkin dan menekan biaya yang serendah mungkin. Maksimasi laba lebih sempit sifatnya daripada maksimasi nilai. Kelemahannya adalah pandangannya jangka pendek, mengabaikan unsur waktu, dan meninggalkan aspek sosial. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan, dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Apabila perusahaannya dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada gilirannya kondisi perekonomian secara keseluruhannya juga menjadi lebih baik. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham atau common stock perusahaan di pasar. Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan, yaitu adalah tujuan normatif manajemen keuangan, dan nilai perusahaan yang belum go public dapat diukur dengan harga jual seandainya perusahaan tersebut dapat dijual. Lalu tahapan dalam manajemen keuangan yaitu memiliki 3 tahapan penting, seperti tahapan perencanaan atau peramalan keuangan, tahapan pelaksanaan atau perencanaan keuangan dan penganggaran, dan yang terakhir adalah tahap penelitian atau fungsi anggaran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai waktu uang dan anuitas. Konsep nilai waktu uang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima di masa mendatang. Lebih awal uang Anda menghasilkan laba, lebih cepat laba tersebut menghasilkan laba. Mengapa? Laba atau interest adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang akan diinvestasikannya. Dan compound interest adalah laba yang akan diterima dari investasi yang berasal dari suatu laba investasi sebelumnya. Nah, konsep dasarnya adalah yaitu ketika kita nilai nominal sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang.
Anuitas adalah sejumlah uang yang akan dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Nah, sifat anuitas ini adalah seperti jumlah pembayaran tetap atau sama atau equal payments, jarak periode antar angsuran sama atau yang biasa disebut equal periods between payments. Dan yang terakhir adalah pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama, yaitu in arrears. Nilai yang akan datang dari anuitas: nilai uang 1.000 diterima secara rutin setiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% sama dengan 1.331. Dan pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun kedua akan menjadi 1.000 dikali 61 plus 10% dipangkat 2 sama dengan 1.210. Pada akhir tahun keempat, uang yang akan diterima pada akhir tahun ketiga akan menjadi 1.000 dikali 1 plus 10% pangkat 1 sama dengan 1.100. Dan pada akhir tahun keempat, uang yang akan diterima pada akhir tahun keempat akan menjadi 1.000 karena 1.000 dikali 1 plus 10% sama dengan 1.000. Dengan catatan uang tersebut belum sempat dibungakan karena belum diterima di akhir tahun. Dengan demikian, pada akhir tahun keempat, jumlah seluruh uang yang diterima akan menjadi 4.641. Jadi nilai yang akan datang dari anuitas tersebut adalah jumlah keseluruhan uang, yaitu Rp4.641. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan neraca atau balance sheet, laporan laba atau rugi, income statement, dan laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan dari analisis laporan keuangan ini adalah untuk membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, serta membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri, dan membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Kemudian tujuan analisa keuangan bagi berbagai pihak, yaitu bagi kreditur adalah untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga atau pokok pinjaman baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Kemudian bagi manajemen untuk mengetahui, yaitu adalah dengan seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa saja dan memberikan kontribusi yang berhasil atau tidak. Apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan dan perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang. Laporan keuangan memberi pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Analisis laporan keuangan itu dikelompokkan menjadi 4 analisis, yaitu yang pertama adalah analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Kemudian yang kedua adalah analisis tren. Analisis untuk mengetahui bagaimana perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah analisis common size, analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Dan yang terakhir adalah analisis indeks, analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Kemudian jenis-jenis analisis rasio
keuangan yang pertama adalah rasio solvabilitas atau solvency, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang kedua adalah rasio aktivitas atau activity, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset. Yang ketiga adalah rasio leverage keuangan atau financial leverage, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Yang keempat adalah rasio profitabilitas atau profitability, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Kemudian, berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari tingkat rasio secara individual, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama atau perkembangan rasio, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri, dan kombinasi antara tingkat rasio perkembangan rasio dan perbandingan rasio. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.